bingung ya Pak. 90% bahasa roh di gereja karismatik itu ngawur latah. Jadi yang benar gimana ya Pak? Bukan yang benar gimana? Dari buahnya. Buahnya yang paling penting. Jadi jangan fokus di bahasa rohnya. Satu, bahasa roh itu tidak boleh diumbar di muka umum. Ya kan? Kedua, ya, kenapa bahasa roh di karismatik itu sama semua? Coba, ya kan? Iya. Ya kan? Iya Pak. Hane masake rapata sakoto monamasika nalabasika rapata pakata rapata parapata karapata. Selalu sama polanya, ya kan? Dan diulang-ulang. Apakah bahasa roh seperti itu? Tidak. Dan bahasa roh itu selalu ada yang mengerti nanti, yang menerjemahkan. Ketiga, setelah dia berbahasa roh tadi kan balik ke buah tadi kan, tapi ketiga, orang ini nggak berubah. Ya kan? Iya Pak. Apakah dia berbahasa roh? Enggak. Dia latah gejala kejiwaan. Dan orang karismatik banyak yang gejala kejiwaan karena apa? Gerakan karismatik itu diawali dari orang-orang yang tertekan. Makanya gerakan karismatik itu mudah masuk kepada orang-orang yang tertekan dan stres. Orang-orang kalau dia berkelimpahan, hidupnya bahagia, lebih senang ikut GKI, Katolik, atau Reform. Atau ikut saya. Pak Yoel, ini sebentar ya, ini 10 menit lagi nanti kita skip ya. Pak Yoel, silakan. Halo Pak Paul. Ya, shalom. Saya mau bertanya Pak tentang saya kebetulan saya ibadahnya di gereja karismatik, tapi saya pengen tanya, kalau di karismatik itu kan biasanya mereka gunakan bahasa roh. Dan saya mau tanya tuh, bahasa roh yang digunakan di karismatik itu sesuai dengan firman Tuhan apa enggak ya Pak? 90% ngawur. Soalnya perbedaannya sama GKI ada bantahannya gitu loh. Jadi saya juga ikut 90% bingung ya, Pak. bahasa roh di gereja karismatik itu ngawur latah. Jadi yang benar gimana ya Pak? Bukan yang benar gimana? Dari buahnya. Buahnya yang paling penting. Jadi jangan fokus di bahasa rohnya. Satu, bahasa roh itu tidak boleh diumbar di muka umum. Ya kan? Kedua, ya, kenapa bahasa roh di karismatik itu sama semua? Coba, ya kan? Iya. Ya kan? Iya Pak. Hane masake rapata sakoto monamasika nalabasika rapata pakata rapata parapata karapata. Selalu sama polanya, ya kan? Dan diulang-ulang. Apakah bahasa roh seperti itu? Tidak. Dan bahasa roh itu selalu ada yang mengerti nanti, yang menerjemahkan. Ketiga, setelah dia berbahasa roh tadi kan balik ke buah tadi kan, tapi ketiga, orang ini nggak berubah. Ya kan? Iya Pak. Apakah dia berbahasa roh? Enggak. Dia latah gejala kejiwaan. Dan orang karismatik banyak yang gejala kejiwaan karena apa? Gerakan karismatik itu diawali dari orang-orang yang tertekan. Makanya gerakan karismatik itu mudah masuk kepada orang-orang yang tertekan dan stres. Orang-orang kalau dia berkelimpahan, hidupnya bahagia, lebih senang ikut GKI, Katolik, atau Reform. Atau ikut saya. Iya kan? Iya Pak. Gitu. Jadi gereja karismatik perlu mengevaluasi bahasa roh jemaatnya. Pendeta-pendetanya sudah mengajarkan kesalahan yang luar biasa. Akhirnya jemaat datang nyari bahasa roh, tapi nggak cari buah. Padahal kita disuruh lihat buahnya kan, apa diakonia, marturia, itu apa? Karakter dan buah jiwa-jiwa. Sementara gereja-gereja karismatik yang rajin berbahasa roh, ya, diakonianya kalah sama gereja Katolik. Oh, itu kan talenta masing-masing, gundul pean. Gereja Katolik jelas lebih penuh Roh Kudus daripada gereja karismatik loh. Jelas, buahnya nyata.
Yang di Indonesia loh ya, saya cerita ya. Gereja Katolik Iya. di Indonesia itu berbuah nyata. Kalau di Eropa ya ruwet sampai mawon 11-12. Yang di Eropa itu 11-12 ya, dagang, status sosial, wah ngeri gereja Katolik di Eropa. Gereja Katolik di Indonesia itu luar biasa sekali. Buahnya ngeri sekali. Gereja Katolik di Indonesia itu buahnya itu jelas. Diakonia, diakonia, diakonia. Marturia mereka halus sekali. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya melalui diakonianya orang Katolik. Lalu dicuri oleh GBI. Iya kan, dibilang nggak ada Roh Kudusnya di gereja Katolik. Dicuri lalu dia terpengaruh. Oh iya ya. Pertamanya ngicip-ngicip karena musiknya enak kan. Sementara GBI-nya nggak berdiakonia, pendetanya tambah kaya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Oke, Pak Paul. Kenyataannya. Ya. Oke, sedikit lagi. Lanjut dulu nih. Eni. Eni, ya. Ya, shalom Pak Paul. Shalom, Bu Eni. Shalom. Pak Paul, saya mau tanya. Waktu itu saya pernah lihat YouTube channel, maaf videonya saya tutup lagi Pak. Waktu itu saya pernah lihat suatu channel mengenai mereka membahas tentang alien. Dan dia grup ini juga bergabung dengan grup yang lain. Lalu kata mereka dia masuk dalam dunia roh. Lalu mereka menyelamatkan. Misalnya ada salah satu perempuan di negara mana, dia bunuh diri. Kemudian orang itu di dalam dunia roh itu, orang itu seperti disekap dalam penjara begitu dan ditungguin oleh iblis-iblis. Nah, yang mereka yang istilahnya paranormal, mungkin mereka bilang paranormal atau gimana saya lupa namanya, mereka akhirnya bergabung dengan beberapa orang untuk melepaskan ini. Dan mereka dibantu dengan istilahnya seperti iblis, kata mereka, tapi iblisnya ini iblis yang baik. Saya nggak tahu juga sih. Nah, bagaimana menurut Pak Paul, atau mungkin Pak Paul pernah dengar seperti itu. Terus satu lagi, waktu itu ada yang tanya orang Kristen, grup ini mendatangin salah satu orang Kristen yang anaknya baru meninggal. Lalu mereka pernah mau membantu bagaimana keadaan anaknya sekarang di dunia roh sana. Terus sepertinya orang Kristen ini yang papahnya ini dia sebetulnya nggak setuju. Terus kemudian dia tanya, apakah kamu kalau berdoa pakai apa? Dia bilang, saya berdoa hanya dalam nama Bapa. Dia nggak menyebutkan Yesus. Kenapa? Saya nggak percaya. Karena Yesus pernah menemuin saya. Dan Yesus itu orangnya judes banget katanya. Tapi aneh juga. Cuma saya mau tanya mengenai Pak Paul, bagaimana mengenai pendapat Pak Paul tentang orang ini yang bisa masuk dunia roh dan bisa melepaskan orang yang misalnya dulu pernah bunuh diri dan disekap oleh mungkin iblis-iblis yang jahat begitu. Makasih Pak Paul. Saya nggak percaya sama orang ini orang pembohong. Ya. Buktinya apa dia benar? Nggak ada yang bisa buktikan kan? Dia sendiri nggak bisa buktikan, dia cuma ngomong doang. Sama dia mengintimidasi, ya terserah kamu. Kalau kamu percaya seperti ini, kamu percaya sudah, nggak percaya sudah. Kalau saya lebih memilih apa? Buktinya apa? Saksinya siapa? Orang Yahudi itu selalu ya, 2 saksi, 3 saksi cukup. Saksi penting, schizofren dia. Ya. Nah, jadi orang ini bohong, pendusta besar nih orang ini. Dan dia akan mengintimidasi. Banyak ya pendoa-pendoa syafat di gereja juga begitu ya. Dia mengklaim dirinya, apalagi ketemu Yesus Judas. Coba ya lihat ya, semua perjumpaan dengan Yesus. Ya, Paulus berjumpa Yesus, Sakeus berjumpa Yesus, para murid berjumpa Yesus, Yohanes di Patmos. Itu akan menghasilkan apa? Hal yang baik. Kalau bilang Yesus Judas itu berarti dia, ilusinya dia. Schizofren. Ya kan, saya ketemu Yesus, berbalik 180 derajat. Saya sudah jahat, sudah niat mau jahat, alami perjumpaan dengan Yesus. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ya. Ya.
Gitu ya. Oke, terima Nah, kasih. Ya, orang ini makasih Pak pembohong besar ya, Paul. hati-hati ya. Orang-orang Iya, pendoa syafaat di gereja juga banyak. Ada yang jujur, yang baik ya banyak, yang benar-benar ngalami Tuhan ya banyak. Tapi saya berapa kali ketemu pendoa syafaat banyak yang nggak baik. Ya, iya, hati-hati juga ya. Bukti dan iya, saksi itu penting. iya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dan Paul. paling penting juga jangan lupa mengujinya dengan firman Tuhan. Ada nggak firman Tuhan begitu? Ya kan? Iya, betul. Itu juga hati-hati Iya, ya. Firman Tuhan yang iya, tertulis ya, bukan katanya Benny Hinn atau katanya iya. Petrus Agung, katanya Niko, tapi yang tertulis ada nggak? Ya. Oke, Iya. lanjut. Ini terakhir ya, Pak Sony Makasih. nanti setelah firman Tuhan. Pak Victor Mandayo, silakan.